Oke, judul tema kita hari ini apakah ini tahun barumu bagian kedua. Mungkin beberapa saudara ada yang tidak hadir, saya ulang sedikit sebelum kita masuk ke bagian keduanya. Ini diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Referensinya Keluaran 12 ayat 1 14. Kita baca ayat 1 dan 2. Tuhan berkata kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, firman-Nya, bulan ini akan menjadi permulaan bulan-bulan bagimu dan akan menjadi bulan pertama dalam setahun bagimu. Jadi saudara, di hari itu mereka, bangsa Israel waktu itu di Mesir, mereka sudah punya kalender sendiri. Dan kalender mereka pakai adalah kalender Mesir, menggunakan menghitung dari matahari. Ya, jadi itu siklusnya 10 hari. Dan di hari itu Tuhan mau berkata, di ayat ini kita bisa lihat bahwa Tuhan mau berkata bahwa tidak peduli kalender apa yang sedang kamu pakai, ya, mau kalender Mesir dan mau itu kalendernya tanggal 20, mau tanggal 11 atau tanggal 5, enggak peduli, tetapi Tuhan bilang hari ini akan jadi hari pertama, bulan pertama untuk kalender dan penanggalan kalendermu. Jadi artinya kalau itu hari yang pertama, bulan yang pertama, artinya bagi Musa dan Harun itu adalah tahun yang baru. Jadi itu tahun baru bagi mereka, bagi umat Israel. Jadi kapan waktunya tahun baru bagi Israel? Itu adalah waktu Tuhan bicara ini akan jadi tahun baru bagimu. Jadi kapan tahun baru dalam hidup kita yang sudah belajar? Apakah waktu ganti kalender? Enggak ya. Jadi kapan itu jadi tahun baru bagi kita? Waktu Tuhan bicara, ya masih ingat ya. Waktu Tuhan bicara ini tahun baru bagimu, maka itu akan jadi tahun baru. Dan di tahun baru, ya, di tahun baru waktu Tuhan bicara mengajar tentang tahun baru, Tuhan sedang mengajar mereka untuk memelihara dan menjaga apa? Hari raya apa? Paskah, sesuai dengan Keluaran 12 ayat 11. Baca sendiri nanti di rumah, ya baca sendiri di depan ada ayatnya. Dan jadi kita tahu sekarang bahwa ternyata tahun baru itu terhubung dengan Paskah. Dan kita sudah belajar bahwa Paskah itu bicara tentang pekerjaan dan misi Tuhan untuk melakukan apa? Pekerjaan, penyelamatan, penebusan dan pemulihan. Karena hari itu Tuhan janji akan bunuh semua anak sulung dan akan membebaskan mereka dari Mesir. Jadi tahun baru itu bicara pekerjaan Tuhan untuk apa? Memulihkan, menebus dan menyelamatkan umat Israel. Dalam hati kalau saudara Tuhan datang sama saudara dan berkata bahwa ini akan jadi tahun baru bagimu, maka itu akan jadi pekerjaan bahwa Tuhan sedang memulihkan total hidup saudara, menebus saudara, dan menyelamatkan hidup saudara dari masalah hidup saudara. Amin. Jadi sudah tahun baru belum? Sudah sempurna belum tahun barunya? Belum ya. Ya kita berharap Tuhan mau datang ke kita dan bilang ini tahun baru. Lega sekali, pasti bahagia sekali hari itu. Dan dengan Yesus dilahirkan, ya. Kita lihat contoh lain di Alkitab tentang Tuhan memulai startup sebuah era yang baru, tahun yang baru itu lihat contoh di Alkitab adalah waktu Yesus dilahirkan. Jadi sebelum Yesus dilahirkan, penanggalan kalender disebut BC atau Before Christ. Dan setelah Yesus dilahirkan itu disebut Anno Domini. Ya, ada pemisahan antara Yesus sebelum dilahirkan dan setelah Yesus hidup. Anno Domini artinya adalah tahun daripada Tuhan kita. Jadi itu adalah era di mana Yesus hidup di bumi dan melakukan pelayanan publiknya. Jadi alasan mengapa Yesus datang, alasan Yesus kenapa memulai era yang baru, tahun yang baru, Yesus punya misi untuk apa? Melakukan pekerjaan penyelamatan, penebusan dan pemulihan dalam hidup kita dan umat Israel. Dan kalau kita bisa lihat ini sama dengan Paskah di Keluaran 12 bahwa Tuhan berjanji bahwa waktu mereka merayakan Paskah, Tuhan akan selamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi saudara, kalau begitu karena tadi kita jawab kita belum sempurna atau kita belum sempurna ngalamin tahun baru. Ya, mungkin Tuhannya juga belum ngomong sama kita bahwa kita sudah tahun baru. Jadi apa kunci untuk kita bisa menerima berkat tahun baru ini? Apa rahasianya? Apa kuncinya? Kita harus apa kuncinya? Masih ingat? Ya, percaya, amin. Puji Tuhan. Ya, kasih tepuk tangan deh yang bisa jawab ya. Kuncinya percaya ya. Percaya, dan ketika kita percaya itu kan terjadi sesuai dengan iman kita. Sesuai dengan Matius 15 ayat 28, Matius 8 13 referensinya. Jadi percaya bukan berarti nunggu Tuhan udah jawab doanya. Percaya bukan berarti nunggu sudah sembuh dulu. Percaya bukan berarti sudah lancar dulu. Tapi percaya artinya bahwa apapun keadaannya, kita percaya Tuhan sedang menyediakan
satu waktu di mana tahun baru ini akan datang dalam hidup kita. Apakah nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kita nggak tahu. Tapi kita mau percaya ya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita, menyembuhkan kita dari sakit kita mungkin, dari masalah ekonomi ataupun masalah keluarga kita. Tuhan akan menyelamatkan kita dari keadaan itu. Jadi kiranya jemaat NCM, saudara dengar firman hari ini, saudara menjadi orang-orang yang menerima apa yang sudah percaya seperti yang dikatakan Alkitab. Amin. Amin. Ya. Dan contoh lain lagi bahwa Tuhan memulai era yang baru, itu kita bisa lihat di permulaan Alkitab, yaitu di Kejadian 1 ayat 1 itu bicara tentang hari penciptaan. Kejadian 1 ayat 1 kita baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan jika kita membandingkan Yohanes 1 ayat 1, kita baca sama-sama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pertanyaannya adalah apakah pada mulanya di Kejadian 1 ayat 1 dengan pada mulanya di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya ini sama secara kurun waktu? Sama atau beda? Beda ya, kurun waktunya beda. Apakah itu hanya itu sekejap hitungan detik atau itu ternyata jaraknya ribuan tahun atau miliaran tahun, Tuhan yang tahu. Saya nggak tahu. Jadi apa bedanya? Apa bedanya pada mulanya di Yohanes 1 dengan pada mulanya di Kejadian 1 ayat 1? Apa bedanya? Apa yang membedakannya? Pada mulanya di Yohanes 1 ayat 1 bicara tentang permulaan sebelum dunia ini diciptakan. Sebelum ada matahari, sebelum ada bulan, sebelum ada bintang. Sebelum ada kita, sebelum ada manusia. Ini bicara apa? Bahwa permulaan segala sesuatu adalah kekal. Ini adalah bicara permulaan Allah yang kekal. Dan dikatakan di dalam semuanya belum ada, yang ada hanya adalah apa? Yohanes 1 ayat 1, firman. Jadi saudara, firman ini penting gak buat hidup kita? Penting, karena sebelum kita ada, firman sudah ada lebih dahulu. Dan dikatakan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Yohanes 1 ayat 1, ya pelan-pelan, ini bicara kurun waktu di mana permulaan sebelum semuanya ada. Ini adalah ruang namanya waktu kekekalan, katakan kekekalan. Tetapi Kejadian 1 ayat 1 bicara apa? Permulaan Tuhan menciptakan sesuatu. Oke, saya bisa membedakan. Jadi bedanya apa? Yohanes 1 ayat 1 pada mulai bicara kekekalan, Kejadian 1 ayat 1 bicara tentang penciptaan. Dan Kejadian 1 ayat 1 itu sama waktunya dengan Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3 kita baca. 2-3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tanpa Tuhan kita nggak ada. Tanpa Tuhan dunia ini nggak ada. Planet ini, bumi, galaksi, Bima Sakti itu nggak ada. Segala sesuatu datang dari Tuhan. Jadi saudara, ini adalah contoh di mana Tuhan memulai sebuah era baru. Jadi kita bisa menduga dari penjelasan di depan tadi, bahwa ketika Tuhan memulai sebuah penciptaan, itu juga bicara tentang sebuah misi yang Tuhan akan lakukan. Misi itu bicara tentang apa? Pekerjaan Tuhan yang akan Dia lakukan adalah pekerjaan penyelamatan, penebusan, pemulihan. Saya mengerti maksudnya? Oke. Saudara, kita percaya bahwa pasti Tuhan pernah menciptakan langit dan bumi dan semua. Tetapi Kejadian ayat 1, hari penciptaan, Kejadian 1 itu bukan bicara secara hanya lahiriah bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, pohon-pohonan, binatang, bukan. Tetapi sebenarnya di balik rahasia hari penciptaan itu terkandung sebuah muatan tentang bahwa tujuan Tuhan melakukan penciptaan itu adalah untuk melakukan sebuah misi pekerjaan untuk apa? Untuk memulai sebuah pekerjaan penyelamatan, pemulihan, dan penebusannya. Jadi hari penciptaan di kitab Kejadian bukan bicara sekedar Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tapi ada arti rohaninya di balik setiap hari-hari yang dilewati itu. Bahwa itu adalah sebuah pekerjaan, bahwa ada pekerjaan pemisahan. Bahwa di dalam pekerjaan pemisahan itu tujuannya cuma satu, untuk menyelamatkan kita, untuk memulihkan hidup kita, untuk menebus kita. Jadi sekarang kita bisa simpulkan bahwa tujuan daripada penciptaan, tujuan utama Tuhan memulai tahun yang baru, era yang baru. Tujuan Tuhan meminta kita untuk merayakan Paskah. Tujuan Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu pada permulaannya. Tujuannya adalah untuk apa? Penyelamatan, penebusan, dan pemulihan. Nah, kita lihat contohnya, bagaimana saya bilang tadi bahwa ternyata hari penciptaan berkaitan dengan bicara pekerjaan Tuhan untuk melakukan pekerjaan penyelamatan, penebusan, dan pemulihan. Hari pertama,
Kejadian 1 ayat 3 sampai 4. Kita baca, berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kalau hari penciptaan ini bicara sesuatu yang lahir ya, harusnya matahari diciptakan di saat ini, di hari pertama, setuju? Bagaimana kita bisa tahu udah siang atau malam? Dari apa patokannya? Matahari, tapi matahari diciptakan di hari keberapa? Keempat. Jadi kalau ini lahir ya, harusnya ada yang gak nyambung di sini. Saya ngerti maksudnya? Berarti ini pasti bicara hal-hal yang rohani ya. Ada sesuatu yang sedang mau dikasih tahu sama kita. Bahwa ini bukan bicara penciptaan secara lahir ya. Karena mataharinya muncul di hari keempat. Jadi terang dan gelap di sini pasti punya arti makna rohani ya. Dan kalau saya baca lagi di Alkitab, saya lihat bahwa ternyata kalau saya lihat di sini terang dan gelap dipisahkan. Jadi kita bisa lihat bahwa hari penciptaan itu bicara tentang pekerjaan pemisahan. Ada yang dipisah-pisahkan. Dan kalau saya lihat nanti ada air atas dipisahkan dengan air bawah, kemudian laut dipisahkan dengan daratan, binatang dipisahkan dengan manusia di hari ke-6. Saya bisa lihat bahwa ternyata hari penciptaan itu adalah pekerjaan Tuhan untuk melakukan pekerjaan pemisahan di dalam hidup kita. Dan pekerjaan pemisahan ini bicara tentang penebusan hidup kita sebenarnya. Jadi kalau di dalam diri kita ada terang dan gelap masih tercampur aduk, kita belum bisa lihat ada dosa di dalam diri kita, semua masih campur aduk, kita masih merasa diri kita baik-baik saja, artinya sudah ada hari pertama belum? Jadi artinya apa? Hari penciptaan adalah bicara sesuatu pemisahan di dalam hidup kita, dan kalau ada pemisahan itu kita bisa melihat perbedaan antara ini yang sia-sia, ini yang fana, ini yang kekal, dan saudara bisa mulai lihat, baru bisa lihat aja, itu artinya saudara udah bisa lihat ada terang. Jadi kalau saudara bisa lewatin proses pemisahan selama 6 hari itu, saudara akan jadi orang masuk ke hari 7. Dan hari 7 kita tahu hari apa? Sabat, hari istirahat. Saudara gak usah kerja lagi, udah selesai kerja. Jadi bekerjalah saudara bukan buat bekerja cari uang, tapi bekerjalah untuk cari iman. Bekerjalah untuk bisa ada pekerjaan pemisahan itu dalam hidup saudara. Amin. Di hari pertama tadi Tuhan apa? Memisahkan apa? Terang dengan gelap. Kalau gitu apa itu terang? Apa itu terang? Yohanes 1 ayat 9 sampai 10 kita baca. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi apa terang di sini? Apa maksudnya terang di sini? Siapa terang di sini? Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Ya, dan dia memang firman itu sendiri. Jadi sedang bicara tentang Yesus. Dia sedang bicara tentang Yesus yang adalah terang pada mulanya, sekarang terang ini telah datang kepada dunia. Dia datang ke dunia. Jadi saudara, kalau kita lihat bahwa ternyata pekerjaan penciptaan Tuhan itu berhubungan dengan pekerjaan pemisahan. Sederhana lah saudara. Saudara masih ada gak sesuatu yang saudara senang? Tapi saya tahu Tuhan gak mau saudara ada di situ lagi. Sebuah hobi atau kesenangan. Yang saya tahu itu membuat saudara mungkin jadi tidak rohani. Dan saudara sayang sekali untuk berpisah sama itu. Ada? Kesenangan saudara. Ada? Itu artinya kita belum mau pisah loh sebenarnya. Kita ada nggak pikiran-pikiran kita yang kita tahu nih sebenarnya kalau kita terus berpikir seperti ini membuat kita sulit untuk bisa mempercayai firman dengan baik. Dan kita tapi nggak mau melepaskan cara pikir yang seperti ini. Itu pemisahan nggak? Belum pemisahan. Jadi saudara ngerti ya maksudnya? Tapi kalau ada pekerjaan pemisahan, maka hari penciptaan telah dimulai. Dan kalau saya lihat hari 1 sampai hari 6, terus ada pekerjaan pemisahan. Dan di hari ke-6 apa yang Tuhan ciptakan? Tuhan menciptakan manusia dan binatang. Manusia diciptakan dengan rupa yang sama dengan Allah. Maka dengan kata lain, bahwa di sini ada pekerjaan yang membedakan antara manusia dengan binatang. Alkitab tidak katakan bahwa binatang itu diciptakan dalam rupanya Allah, hanya manusia. Artinya Tuhan sedang memisahkan antara manusia dengan binatang. Apakah waktu bicara manusia dan binatang-binatang di hari ke-6 ini Tuhan sedang bicara binatang-binatang? Menurut saudara? Setuju? Ini sedang Tuhan menciptakan kucing, bebek, singa, ular, beruang.
Apa arti binatang di sini yang sedang Tuhan bahas? Mazmur 49:20 kita lihat definisi binatang di mata, bukan mata kita, tapi di mata Tuhan. Sekali lagi, bukan di mata kita, tapi di mata Tuhan binatang itu seperti apa. Kita baca 23, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan apa? Hewan yang dibinasakan. Siapa manusia? Manusia yang punya pengertian. Manusia itu adalah orang yang bisa lihat firman, bisa ngerti firman, itu manusia. Bisa menghargai firman, di mata Tuhan itu manusia. Tapi kalau nggak ngerti firman, nggak bisa menghargai firman, karena firman itu pada mulanya sebelum orang-orang ini ada, firman udah ada dulu. Dan kalau orang-orang ini nggak bisa menghargai firman, maka mereka boleh disamakan seperti apa? Bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Jadi manusia di mata kita dan manusia di mata Tuhan itu beda. Jadi mereka, binatang adalah mereka yang tidak bisa mengerti Yesus dengan baik. Tidak bisa memahami Yesus dengan baik. Tidak bisa mengerti firman Yesus dengan baik. Mereka boleh samakan seperti binatang. Binatang digerakkan oleh apa? Insting. Apalagi? Naluri. Marah. Marah. Gak ada kendali. Bernafsu. Nafsu lihat cewek. Langsung nafsu. Kayak binatang kan? Lihat. Binatang di mata Tuhan bukan kucing, anjing, bebek. Adalah orang-orang yang gak bisa ngendalin diri. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tahun baru, memelihara Paskah, hari penciptaan, semua tujuannya adalah cuma satu. Pekerjaan penebusan, penyelamatan, pemulihan Tuhan atas hidup kita untuk mengubah kita yang hakikatnya seperti apa? Kalau udah manusia harusnya dipimpin oleh apa? Ya, Alkitab katakan hanya anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah bicara apa? Firman. Karena Yohanes 6:63 katakan perkataanku adalah roh dan hidup. Artinya kalau manusia dipimpinnya sama apa? Firman. Kalau binatang dipimpin sama apa? Insting. Sama apa lagi? Saya coba evaluasi. Saudara lebih banyak dipimpin firman atau saudara dipimpin oleh naluri dan insting? Kejadian 1 ayat 25-27. Kalau kita lihat ini bicara tentang hari penciptaan. Kalau kita lihat hari penciptaan, saudara, di hari ke-6, kita bisa lihat bagaimana Tuhan memisahkan antara manusia dengan binatang. Ayat 25 kita baca 23. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu apa? Baik. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, hanya manusia. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ada pekerjaan pemisahan bahwa ada manusia, ada orang yang kualitasnya seperti binatang, ada orang yang kualitasnya benar-benar manusia di mata Tuhan, namanya Adam. Dan actually Adam bukan nama orang, saudara udah tahu itu? Adam, sering saya bilang Adam bukan nama orang, Abraham nama orang, Adam adalah artinya manusia. Jadi sampai hari ini misterius, ya, unknown, tidak diketahui. Itu hanya sebuah sebutan manusia. Jadi saudara, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan memisahkan manusia dengan binatang dan manusia dibedakannya adalah punya rupa Allah, sama seperti anak. Ya, kalau anak dilahirkan, lama-lama mukanya akan mirip sama siapa? Papanya, mamanya. Jadi ciri kita harusnya kalau kita memang anak Allah, muka kita, kelakuan kita mirip sama siapa? Mirip sama Allah. Tapi kita lebih mirip sama siapa sebenarnya? Kenyataannya. Kalau kita jujur kita kurang mirip Tuhan sebenarnya. Kita lebih mirip sama saingannya satu lagi, musuhnya satu lagi. Ya. Jadi saudara, penciptaan di sini bukan sekedar bicara bahwa ini sejarah dunia pertama kali diciptakan, tapi ini adalah sebuah penjelasan tentang sebuah proses untuk kita boleh berproses dari hari 1, 2 dan terus sampai ke hari ke-6 dan bisa masuk hari ke-7. Lalu pekerjaan pemisahan yang akan membawa penyelamatan, penebusan dan pemulihan hidup kita. Dan kalau kita lihat bahwa alur hari penciptaan di kitab Kejadian, ya, ini alur ya, alur sejarah. Secara sejarah,
waktu yang sudah berlalu dari hari penciptaan, totally dia sedang bicara kurun waktu berapa tahun? 6.000 tahun. 6.000 tahun. Exactly 6.000 tahun. Dan selama 6.000 tahun ini kita bisa lihat ada orang yang bisa terima terang, terima Yesus. Bukan ngaku-ngaku terima Yesus itu loh, bukan yang di Atarkol terima Yesus. Terima Yesus ini kita udah ngerti bahwa orang yang terima Yesus artinya terima apa? Terima firman. Bukan yang Atarkol nangis-nangis, Yesus aku undang kau mau, bukan itu. Karena yang itu belum tentu terima firman. Kalau terima firman pasti terima Yesus. Kalau terima Yesus di Atarkol belum tentu terima firman. Jadi kita ngerti sekarang konsep terima Yesus. Jadi orang yang di 6 hari itu bisa lihat ada orang yang bisa terima firman, ada orang yang tidak bisa terima firman. Ada orang yang bisa memahami Yesus dengan baik, ada yang tidak bisa memahami Yesus, gagal paham. Jadi tujuan 6 hari ini adalah mengajak kita untuk memisahkan diri kita dari hal-hal yang duniawi di dalam diri kita, membuang semua keegoisan, kesombongan, pikiran yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pengetahuan sendiri, mengandalkan pengalaman kita, dan belajar untuk hanya pegang Yesus, only Jesus. Pegang firman, only Tuhan, hanya Tuhan. Itu sebabnya saudara kiranya di tahun ini akan jadi tahun baru buat kita percaya saja. Kalau ternyata belum ya nggak apa-apa, terus percaya saja, jangan menyerah. Oke. Kiranya lewat pengajaran tahun baru ini, kita percaya kita mau mengharapkan ada pekerjaan penebusan, penyelamatan, dan pemulihan hidup kita. Dan semua asal Tuhan bicara bahwa ini tahun baru bagimu, maka semua pekerjaan penyelamatan, penembusan, dan pemulihan itu boleh datang dalam hidup kita. Amin. Kesimpulan. Tujuannya apa untuk kita belajar tahun baru ini? Tujuan adalah untuk kita bisa mengerti tahun Sabat sebenarnya. Imamat 25, ada di Imamat 25 tahun Sabat. Saudara baca sendiri nanti di rumah. Jadi hukum Taurat mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel, perhatikan baik-baik. Ini diberikan kepada Israel waktu mereka sedang ada di mana? Tuhan mengajarkan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel ini. Kapan peristiwa pertama kali Tuhan jelasin tentang tahun Sabat? Kapan Imamat 25 ini dijelaskan? Di mana tempatnya? Peristiwanya di mana? Jadi total Israel berjalan di padang gurun melalui berapa kemah? 42 kemah, terima kasih. 42 kemah, perjalanan padang gurun dilalui dengan 42 kemah. Kemah ke-42 ada di Gilgal, masuk kanan sudah. Kemah 41 di dataran Moab, di mana mereka berzina dengan Baal Peor. Oke, jadi 42 sudah masuk kanan. 41 masih di dataran Moab, dikit lagi masuk ke kanan. Oke, nah Imamat 25 ini di mana Tuhan bicara? Di perkemahan keberapa? Perkemahan yang di tempatnya saya kasih tahu cluenya. Di Gunung Sinai. Perkemahan keberapa Gunung Sinai? 11. Perkemahan ke-11. Perkemahan ke-11. Perkemahan ke-11 ada di Gunung Sinai. Dan Tuhan kasih tahu tentang aturan tahun Sabat. Tahun Yobel. Di perkemahan ke-11 di Gunung Sinai. Oke. Tahun berapa itu masih ingat jemaah NCM? 1446 sebelum Masehi. Oke. Tadi saya bicara tentang bahwa kesimpulannya kita belajar tahun baru karena kita untuk mau menghitung kapan tahun Sabat. Pertanyaannya gini, terakhir dunia ini merayakan tahun Sabat kapan? Memperingati tahun Sabatnya kapan? Dunia terbaru. Tahun berapa? September 2021 sampai September 2022, itu tahun Sabat. Saya tahu tahun Sabat dihitungnya adalah kalau lewat 7 tahun, sudah lewat 7 tahun maka tahun yang ke-7 itu tahun Sabat, kan 7. Jadi orang Yahudi memperingati tahun Sabat itu tahun kemarin, 2021 sampai 2022. So kayak Israel, tanya rabi-rabi di situ mereka bilang 2021, 2022 itu tahun Sabat. Berarti kalau 7 tahun lagi, mereka menantikan tahun Sabat tahun berapa? 2028 menuju 2029. Ya. Waktu Tuhan bilang ini tahun baru bagimu, itu tahun berapa? 146 tadi, betul kan? Mundur, back. Ya.
Waktu mereka masih di Mesir, itu tahun 1446. Sebelum Tulah ke-10 Tuhan bilang, ini tahun baru bagimu. Berarti harus hitung dari situ kan? 1446, oke? Dan kapan Tuhan ngajarin tentang tahun Sabat? Itu masih tahun yang sama, 1446 di Gunung Sinai. Oke, jelas? Berarti kita tahu bahwa tahun itu dimulai, ya, waktu Tuhan ngomong ini tahun baru. Jadi kita bisa tahu sekarang bahwa tahun itu dimulai, dihitungnya mulai dari 1446. Berarti untuk hitung 1 tahun pertama, berarti tahun pertama tahun berapa? 1445. Maka 1445 sebelum Masehi ada tahun pertama. Berarti tahun kedua ada tahun berapa? 144 itu tahun kedua. Dan terus ke bawah, saudara hitung sendiri nanti di rumah. Saya nggak bisa hitungin, saya udah ngitung. Kalau nggak percaya hitungan saya, kalau nggak percaya hitung sendiri. Terus saja berarti 1443 tahun ketiga dan terus sampai ke bawah, maka tahun 1439 sebelum Masehi, BC, before Christ. Jadi ini 1439 tahun sebelum Yesus datang, ya kan istilahnya, before Christ. 1439 itu ada tahun yang ketujuh. Berarti 1439 ada tahun Sabat. Maka kalau saudara terus hitung sampai ke zaman kita, maka tahun Sabat di zaman kita sekarang now, kemarin, tahun Sabat tidak jatuh di tahun 2021. Berdasarkan kalender ini. Makanya kenapa saya jelasin di minggu pertama, di sesi pertama, kenapa kita hitung tahun baru. Kalau saudara hitung, itu jatuh tahun 2020. Dan bagi bangsa Israel, bagi orang Yahudi, mereka hitung siklus tahun Sabat itu pakai patokannya bulan ke-7. Dan bulan ke-7 itu bulan Tisri namanya, di kalender orang Israel Yahudi, Tisri. Tisri adalah kalender ke-7. Nah, bulan Tisri masalahnya tidak jatuh di bulan Juli. Dia jatuh di bulan apa? September. September adalah bulan yang ke-7. Bulan pertama adalah bulan apa namanya? Menurut Yahudi, menurut Alkitab, bulan Nisan. Itu kalender yang Tuhan ubah waktu mereka keluar dari Mesir. Nisan. Nisan jatuh bulan apa? Maret, April. Itu bulan Nisan namanya. Jadi saudara, tahun Sabat, setiap kali ada tahun Sabat, ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi. Dengerin baik-baik. Jadi kalau Sabat bukan tahun 2021, tapi 2020, ada apa terjadi di tahun 2020? COVID. Bisa sesuatu yang luar biasa, bisa sesuatu yang mungkin tidak baik, bencana dan segala macam. Tahun Sabat. Waktu COVID, saudara, dunia dipaksa untuk Sabat istirahat. Pabrik-pabrik tutup, mobil-mobil gak ada yang jalan. Dulu kita keluar Jakarta, kita lihat langit penuh dengan kabut hitam polusi. Waktu COVID, dunia di stop sama Tuhan. Kita bisa lihat langit warna biru bagus banget. Sore-sore langitnya bagus banget warnanya. Bintang-bintang mulai kelihatan. Waktu Tuhan bikin stop dunia. Kenapa? Karena dunia gak ada yang mau mikirin Tuhan. Dunia sibuk sendiri cari duit, cari duit, cari duit. Tuhan stop semuanya. Kamu gak mau istirahat? Gak mau istirahatin dunia yang aku ciptakan? Aku stopin semua. Dan dunia istirahat hari itu. Tahun 2020. Stop kerja. Jadi kalau saudara kita terus cari duit, gak pernah mau cari Tuhan. Bisa-bisa Tuhan stop pekerjaan kita supaya kita cari Tuhan. Saya ingat banget di India, orang India mulai buang-buang patungnya mereka waktu COVID. Mereka gak percaya lagi sama Tuhan patung mereka. Mereka mulai mau cari Tuhan Yesus. Mereka buang itu patung mereka ke Sungai Gangga itu. Dunia dibikin di stop supaya cari Tuhan. Dan di Alkitab, setiap kali ada tahun Sabat, juga ada banyak peristiwa yang luar biasa terjadi di tahun Sabat. Tadi saya katakan di tahun Sabat, Tuhan mau melakukan pekerjaan apa? Penyelamatan, penebusan, dan pemulihan. Dan secara ajaib, kalau saudara hitung nanti sendiri di rumah, Yesus datang di tahun 4 sebelum Masehi. Dan itu jatuh tahun Sabat. Bukankah Alkitab luar biasa? Apa yang dia katakan, dia genapi tepat apa adanya. Hitungannya semua klop.
Matius 1:21 dikatakan bahwa apa? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus lahir di tahun Sabat. Dan tujuan Yesus datang adalah untuk apa? Bukan hanya buat yang sakit sembuh, yang miskin kaya, yang lagi punya masalah dibebaskan dari masalah. Tetapi tujuannya dikatakan bahwa apa? Menyelamatkan kita dari keterikatan akan dosa. Menyelamatkan kita dari keterikatan akan attachment akan uang. Manusia kalau hidupnya bukan Tuhan pasti cari apa? Uang. Tuhan gak pernah nyamakan dirinya sama yang lain selain apa? Uang. Dengan uang kita membeli apa? Kenyamanan. Dengan uang kita membeli apa? Bisa jalan-jalan. Dengan uang kita bisa beli barang-barang yang bagus. Kita lebih sering cari Tuhan, cari firman, atau cari barang yang bagus. Barang-barang yang bagus. Kita lebih mau cari kenyamanan atau cari Tuhan, cari firman? Kenyamanan, jujur aja. Itu sebabnya manusia fokus hidupnya cari apa? Firman? No, duit. Uang. Bangun tidur kita pikir. Karena kalau kita punya uang bukan segala-galanya soalnya. Tapi segala-galanya perlu pakai uang. Jadi akhirnya kita mikirin apa? Gimana punya uang lebih banyak supaya saya bisa lebih nyaman, lebih enak hidupnya. Tapi hidup yang mengejar kenyamanan dan kesenangan akan membawa saya jatuh di dalam dosa. Pasti, percayalah. 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 Dan saudara, kapan Yesus memulai pelayanan umumnya? Pertama kali di usia 30 tahun. Itu adalah tahun berapa? 26 Masehi. 26 AD. Tetapi tahun Sabatnya bukan di 26, tapi tahun Sabatnya jatuh di 25 Masehi. Tapi 25 Masehi sampai 26 Masehi itu masih satu kurun waktu tahun yang Sabat yang sama. Dan tadi saya bilang apa? Tujuan Yesus datang apa? Menyelamatkan, menebus, memulihkan. Dan kita lihat dia melakukan apa yang dia katakan. Lukas 4, 18, 19. Roh Tuhan ada padaku oleh karena sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tuhan di tahun Sabat dia memulai pelayanan. Dia banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang, mengusir setan, membebaskan, memulihkan orang. Dan itu dia lakukan dimulai kapan? Di tahun Sabat. Kiranya waktu kita melihat kalender ini, tahun ini memberikan kita harapan. Ketika tahun Sabat datang, maka itu kita percaya bahwa ada pekerjaan mujizat, penyelamatan, penembusan dalam hidup kita. Itu sebabnya kenapa kita belajar tahun baru di minggu yang kemarin. Maka berikutnya, kapan tahun Sabat berikut yang kita tunggu? 7 tahun kemudian, tahun berapa? 2027, bukan 2028. Dan saudara masih ingat, saya sudah pernah bilang bahwa Tuhan bicara sama saya 4 Juli 2021 bicara tentang tahun ini, 2027. Yang mungkin hari ini gak ada yang percaya. Tuhan bilang sama saya hati-hati sama tahun 2027 ini. Dan kata yang diulang-ulang, perang, perang, perang. Siapkan umatku untuk apa? Masuk ke dalam suasana ini. Setiap musim ada firman-Nya. Ada musim di mana damai, firman-Nya mungkin Yesus kasih, Yesus baik, Yesus akan menyelamatkan, Yesus akan memulihkan keadaanmu, Yesus akan dan semua yang bagus-bagus. Tapi di musim perang, firman yang dipakai beda lagi. Enggak bisa lagi pakai firman hanya Yesus penyelamat, penebus. Memberikan solusi-solusi buat masalahmu. Di masa perang, ada firman yang hanya bisa dipakai, yang cocok pakai untuk masa perang. Dan itu harus firman yang murni. Yang hari ini dipersiapkan, saudara semua yang dipersiapkan untuk masuk ke musim ini. 2027. Jadi ada firman yang cocok pakai di masa tenang, ada firman yang lebih cocok pakai di masa perang. Untuk detailnya selalu bisa dengar khotbah tentang, waktu saya bicara ini saya ingat banget, itu khotbah temanya judulnya bawalah kantong uang dan tas dan belilah pedang. Selalu nonton lagi, di YouTube udah ada. Saya akan mengerti. Dari dengar firman ini, saya nonton lagi tema khotbah itu saya akan klopin semua, nyambung. Jadi sekarang apa dasar dari tahun Sabat?
Apa pondasi dari tahun Sabat? Itu adalah hari Sabat itu sendiri. Jadi jika kita tidak bisa jaga hari Sabat, yaitu jaga ibadah di gereja setiap hari Minggu, kita tidak akan bisa menjaga tahun Sabat, apalagi mau masuk ke tahun Yobel. Jadi harus bisa menjaga hari Sabat dulu. Jadi kita harus menjaga hari Sabat dulu baru bisa mengerti tentang berkat dari tahun Sabat dan berkat dari tahun Yobel, tahun pembebasan. Dan kalau kita kembali ke kitab Kejadian, kapan, di hari apa akhir seluruh penciptaan? Itu jatuh di hari apa? Hari Sabat, hari ke-7. Itu sebabnya mengapa selama 2 minggu ini saya jelaskan tentang tahun baru. Itu sebabnya mengapa saya jelaskan tentang hari penciptaan. Karena akhirnya semua kembali ke hari penciptaan lagi. Tujuan kita belajar hari penciptaan pada akhirnya adalah untuk kita mengerti hari Sabat. Maka dengan menjaga hari Sabat, setiap minggu kita datang ke gereja, kita berharap kita bisa menerima berkat tahun baru, berkat tahun Sabat, dan tahun Yobel. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat firman hari ini, bahwa setiap kami belajar banyak di tempat ini. Kami bukan lagi punya iman yang pakai rasa-rasa, pikir-pikir sendiri, mengandalkan naluri dan insting kami yang seperti binatang yang tidak mengerti firman. Tapi hari ini kami sedang dimanusiawikan, dijadikan manusia. Yaitu jadi orang-orang yang bisa lihat Alkitab, lihat firman dan lihat duniamu. Bahwa ternyata apa yang kau katakan itu sesuai. Apa yang kau janjikan itu sesuai dan terjadi dan terbukti. Tidak ada meleset sedikit pun. Sehingga kami bergeser dari iman yang hanya rasa-rasa. Pikir-pikir sendiri. Menjadi iman yang benar-benar pegang Alkitab, pegang firman. Tolong kami supaya kami boleh jadi makhluk yang tidak masuk sebagai makhluk binatang yang hanya digerakkan oleh naluri dan insting. Tapi kami boleh jadi anak-anak Allah, dan ciri-ciri anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh, dalam arti dipimpin oleh firman. Sehingga kami boleh berjalani kehidupan iman kami yang tidak menggunakan perasaan kami yang memimpin kami. Tapi menggunakan akal budi kami dan firman Tuhan yang menuntun kami. Kira-kira kalau firman-Mu berkata ya, kami akan katakan ya. Jika firman-Mu berkata tidak, maka kami juga akan katakan tidak. Kira-kira jemaat-Mu adalah jadi orang-orang yang punya dedikasi, komitmen yang tinggi. Bukan komitmen dengan insting dan naluri, tapi komitmen dengan firman Tuhan. Meskipun kadang-kadang firman-Mu itu di luar daripada nalar kami, insting kami, naluri kami. Tapi kami mau belajar jadi orang-orang yang taat. Karena pikiran-Mu bukan pikiran kami, pengertian-Mu bukan pengertian kami. Kami mau belajar untuk bisa belajar mengerti dan memahami. Bukan dengan sudut pandang kami, tapi dengan sudut pandang Kau. Kami bersyukur bahwa 2 minggu ini kami bisa belajar tahun baru. Lalu belajar tahun baru kami mengerti tentang Paskah, penyelamatan Tuhan, penebusan Tuhan. Kami belajar tentang penciptaan, bahwa ketika Tuhan menciptakan, Tuhan memulai sebuah era yang baru. Penyelamatan, proses penyelamatan di dalam diri kami. Dan kami bisa lihat betapa tahun Sabat selalu ada sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi. Di tengah-tengah dunia yang kami jalani seperti binatang yang hidup dengan naluri tidak mengerti tentang apa yang sedang terjadi. Tapi lewat peristiwa demi peristiwa dan bahkan lewat menghitung ini kami bisa tahu bahwa kami sedang harus siap-siap untuk menghadapi tahun 2027. Tolong kami supaya kami punya iman yang cukup, firman yang penuh untuk membuat kami bisa bertahan di masa sukar. Lalu kami terus dilatih, dipersiapkan, dididik di gereja ini. Untuk masuk ke dalam era itu. Tahun Sabat, tahun 2027. Kami ucap syukur Bapa. Kami bersyukur jadi orang yang ada di tempat ini. Bahwa bukan kebetulan Kau bawa kami. Dan kami berdoa buat teman-teman kami mungkin yang umat pilihan-Mu. Untuk mereka juga bisa menikmati pesta rohani di tempat ini. Dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.